Oke,
Iya, benar. Masjidnya ngapain? Dibangun. Apalagi dia mana sholat juga bersama-sama. Kalau misalnya dari budaya lahan dasar, kalau dalam menghormati antar budaya sukunya. Lalu itu sebagai contoh yang ada di lahan dasar. Boleh dilihat videonya. Provinsi Kalimantan Selatan terletak di antara 121, 49, 40, 14 lintang selatan dan 114, 19, 13 hingga 116 wilayah 33, 28, 75 dengan luas wilayah 37,37,5 km. Kedengaran nggak? Sementara batas Provinsi Kalimantan Selatan meliputi sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan termasuk dalam lahan basah. Menurut Global Wetlands Version 3, total lahan basah Kalimantan Selatan adalah sekitar 1,194,719 hektar atau 32,39% dari total luas daratan Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan adalah sungai. Kalimantan Selatan dikenal dengan julukan kota seribu sungai. Terdapat beberapa sungai besar di Kalimantan Selatan, yaitu Sungai Barito, Sungai Tuin, Sungai Martapura, Sungai Nadara, dan Sungai Tamalong, serta anakan sungai lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan. Nah ini materi selanjutnya tadi sudah dijelaskan tentang pembangunannya. Di sini adalah pembangunan nasional. Apa itu pembangunan nasional? Di situ adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup jadi taraf hidup masyarakatnya di bidang melalui dengan bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu ada juga pembangunan ini harus dilandasi oleh nilai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau misalkan kita untuk pembangunan nasional itu perlu juga didasari oleh nilai Pancasila, karena dengan adanya pedoman itu kita bisa terarah, teratur apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, nilai-nilai Pancasila dan pembangunan itu ada tadi. Yang pertama itu tadi bilang ketuhanan. Jadi kalau misalnya ketuhanan ini tujuannya untuk membangun landasan moral dan spiritual. Jadi untuk kalian itu lebih dekat kepada Tuhan. Lalu perannya itu untuk menjadikan pedoman kita etika dan moral dalam proses pembangunan. Jadi kalau kita misalkan sebagai makhluk Tuhan, apa ya sikap yang harus kita contoh untuk misalkan apa yang kalian lakukan aja deh kalau dalam nilai ketuhanan ini? Melaksanakan ajaran apa? Agama sesat. Agama menghormati. Selain itu taat apa? Kepada Tuhannya masing-masing ya. Itu sebagai contohnya. Kalau misalnya yang kedua ada nilai kemanusiaan. Jadi kalau nilai kemanusiaan ini lebih menghormati kepada hak maupun hak dan keadilan sosial dalam pembangunan. Jadi kalau misalkan itu tujuannya, bila kita sebagai warga negara, kita punya hak dari lahir. Kita punya jadi kalau kita punya hak, kita berhak untuk hidup, hak untuk kerja, untuk hak. Kalau kalian sebagai siswa apa hak kalian? Dan kalau jadi hak pada keluarga di rumah, jadi apa kalian haknya? Anak. Jadi anak, ya benar. Suruh-suruh itu adalah. Ya. Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai persatuan. Nah, di sini menjelaskan bahwa kok tujuannya untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan menjadikan landasan perancang pembangunan merata dan inklusif seluruh wilayah. Jadi kalau misalkan nilai persatuan ini lagi bagaimana dia menjalankan sebuah kesatuan itu ke caranya dengan gotong royong, dengan cara juga saling menghargai juga, saling membantu. Jadi kalau misalkan dengan nilai kesatuan ini kita bisa tahu bagaimana cara kita untuk bisa dapat melakukan sesuatu itu lebih harmonis, jalannya lebih terancang. Lalu ada juga nilai kerakyatan.
ditutup-tutupi, apalagi untuk KPU. Misalkan ada surat yang semuanya suratnya bahkan biasanya sudah disegel, tidak ada yang dalam komisi transparan. Lalu keadilan. Jadi kalau misalnya dalam bidang politik ini berkeadilan juga, jadi semuanya tuh rata memilih dalam pencalonan tadi. Kalau bidang pendidikan ada sumber daya manusia berkarakter. Jadi kalau bidang pendidikan ini lebih bagaimana kalian ini menjenjang maksudnya bersekolah. Kalau misalnya kalian sekolah, membangun juga nggak? Enggak. Kenapa? Kalau misalnya nih ada seorang anak yang tidak sekolah, termasuk membangun contoh penerapannya tidak? Tidak. Kenapa? Kan itu maksudnya membangun pendidikan. Oh, membangun pendidikan. Ya, boleh. Jadi kalau bisa ya jawabannya. Kalau emang dia dalam bidang pendidikan, iya memang bisa. Tapi kalau dalam bidang pendidikan ini sesuai dengan tingkatannya SD, SMP, SMA boleh. Tapi kalau misalnya tidak berpendidikan, yang tidak sekolah, itu juga bisa dilakukan dengan cara dia belajar dimanapun dia berada. Maksudnya itu kalian itu belajar bukan hanya di sekolah saja. Kalau kalian di rumah bisa, mau di HP bisa, itu juga belajar. Tapi kalau dalam bidang pendidikan itu semua mencakupnya ya. Kalau bidang hukum ini lebih bagaimana kalau kalian mendapatkan keuntungan dari misalkan melakukan kejahatan, jauh banget ya. Kalau di sini misalkan dibilang menjadi ada yang mencuri, apa kalian lakukan? Tindakan apa yang kalian lakukan misalnya ada di tempat yang kalian lakukan? Apa? Siapa yang dulu? Apa dulu? Tapi kalau misalkan tadi tidak ketahuan siapa pencurinya, apa yang kalian lakukan? Apa tuh? Misalkan gini, di kelas kalian ini ada yang menunjukkan menjarik, ada yang mencuri. Apa yang kalian lakukan mulai pertama? Pertama-tama tuh sebaiknya bahas bersama dulu, Bu. Kan belum tentu jadi ngaku langsung, Bu. Jadi lebih baik mana ada CCTV, Bu. Nah, jadi cari buktinya. Kalau udah cari buktinya, jangan langsung dituduh bersama-sama kayak laporkan wali kelas, terus dia wali kelasnya dia ngomong berdua, jadi kayak tanya kenapa dia mencuri. Jadi tahu alasannya. Ya, benar ya. Bagus banget jawabannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mencuri, kalau misalkan ada buktinya CCTV, boleh. Jadi sebagai buktinya bisa diajukan ke wali kelas. Tapi kalau misalnya tidak ada bukti, kalian salah caranya kalian panggil wali kelas kalian. Kalian keluar dari kelasnya, biar wali kelas dan guru-guru lain yang bertindak mencari barangnya. Misalkan barang yang hilang duit, misalnya atau uang, bisa. Jadi kalian keluar kelas dulu, cari dulu gurunya yang mencari. Jadi nanti gurunya yang menyelidiki siapa yang pelakunya. Seperti itu. Lalu ada bidang sosial budaya. Berarti ini kan budaya lokal dengan penguatan gotong royong. Jadi kalau di sini kalau kita sebagai warga negara yang di lahan basah, untuk misalkan di sini budaya apa yang terkenal di Banjar? Iya benar, gotong royong. Maksud ibu tuh yang ciri khasnya apa?
Nah, di situ aja apa aja di sini? Ada yang tahu nggak? Ada ini enak lagi. Balamun. Balamun. Loko. Go, ya. Balamut. Balaman. Bal. Balamut. Oh, belo. Apa aja nih? Balamut tuh kayak sejenis kayak madinju, tapi kayak lebih cerita itu. Kalau dalam bentuk tadi matihin sama balamut itu bisa termasuk contoh dari pergerakan pembangunan. Kenapa? Kalian bisa mencairkan, mencontohkan bahwasanya kalau misalkan di lahan basah ini manfaatnya seperti ini. Lalu juga misalkan untuk membangun daerah di lahan basah harus seperti ini. Maksudnya kalau di lahan basah itu dalam membangun rumahnya atau mencari ikannya dengan cara masih tradisional itu bisa dibudayakan ya, diterapkannya ya. Kalau misalkan memang kalau di budaya kita belum ada. Dan di sini ada tantangan dan solusi. Untuk yang pertama, menurut Kak, bisa dibaca dulu yang pertama. Yang pertama yang ini, kalau ini di atas. Ini dari sila. Sila sama. Satu, Sila ke satu ini. dua, lima, lima. Sila ke kedua. Kedua. Jadi sila-sila. Jadi kalau tantangannya tadi ada yang dari sila pertama tentang pembangunan antara rumah ibadah atau tempat ibadah. Solusinya dialog dulu sama cari cara medianya. Lalu juga ada yang keduanya tentang paham. Kalau solusinya tentang penguatan peraturannya. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar kita ajukan dengan peraturannya. Lalu ada konflik sosial. Solusinya dengan identitas budaya. Lalu ada juga tantangannya tentang minimnya partisipasi masyarakat. Solusinya dengan selanjutnya ada ketidakterapaan pembangunan. Solusinya oke, jadi di sini oke, jadi selanjutnya ini ada tugas kelompok. Yeay, Bu, Kamila ada di depan tugas kelompok ini ada 5 kelompok di sini. Di sini ada berapa orang yang udah masuk tadi? Tadi 2 sudah keluar ini. 4 ya? Sisanya ada? Oke, tugasnya jadi kalian itu mencari salah satu kasus. Halo? Halo? Hai. Jadi tugasnya itu kalian mencari satu kasus, satu kelompok satu kasus, dan nanti dipresentasikan. Tapi cara presentasinya yang berbeda. Misal nanti cara presentasinya ada di sini. Nah, perwakilan kelompok akan maju ke depan. Oke, bisa? Untuk pembagian kelompoknya seperti apa? Berapa orang? Sebanyak berapa nih? 8. Ada yang 5, ada yang 6. Aku menawarkan Kon. Aku menawarkan
Kita
Kita
Ini olahan bahasa
jamu aja kayak bulan juga ya. Oh, turun ke mobil. Mega, mega. Kalau ganti beda lagi. Dapatnya aja. Kalau nggak bisa halo. Jadi kalau misalkan emang susah untuk mengkaitkan ke soal, nggak apa-apa. Jawab aja kasusnya, terus misalkan tadi dapat cara presentasinya silakan. Kembangkan aja narasinya seperti apa. Kalau intinya misalkan aku ambil kamu kakak. Kalau emang dasarkan waktunya, naskah segini aja, nggak usah tergantung sama soal. Temanya dikit, maksudnya apa? Ya. Kalau emang dasarnya bisa mengaitkan sama coba sudah narasi kalian begini aja. Maju aja, tulis naskah kayak gitu. Udah diatur siapa? Ketua RT, RW, kalau sudah?
Sampai Bu. Jadi naskahnya. Ada nggak masing-masing? Apa itu yang masing-masing? Naskahnya dibagi aja. Kalau malas ngapa? Bisa semuanya harus ngomong lah. Kan berapa nih? Gak boleh belakangin apa? Audiens. Sapinya sih kok. Tapi gak boleh ada yang belakangin audiens. Kan debat kayak gini. Oh iya, sampai melihat di belakang. Oh, berlapang. Gimana? Jadi kamu sih tentang apa? Naskahnya dikirim linknya tadi. Jadi tinggal dibaca, belum ditulis panjang-panjang.
lingkungan basah yang memiliki nilai ekologis tinggi perlu ditetapkan sebagai kawasan konservasi atau lindung melalui aturan nasional dan daerah. Yang kedua, perencanaan tata ruang berbasis ekosistem.
yang akan mempelajari adalah masing-masingnya, evaluasinya, lalu kreativitasnya, lalu kolaborasi kerja kita seperti apa dalam presentasinya tadi. Tadi ada yang sudah bagikan link temannya, boleh scan lagi kalau misalnya belum ada linknya, boleh dijawab. Sudah? Kekuatan gue. Sudah? Oke. Selanjutnya ada kesimpulan. Oke, tolong satu bacakan kesimpulannya. Boleh? Jadi kesimpulan, Pancasila adalah inti dari pembangunan nasional dan merupakan dasar negara. Semua sila memainkan peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Kita berkontribusi pada pembangunan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera dengan memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Jadi itu kesimpulan hari ini. Nah, untuk refleksinya dari 1 sampai 5, bagaimana pembelajaran hari ini? 1 sampai 5, berapa nilainya? 1. 1, berapa? 5. Ada 5, ada berapa? Ada 10. 5 Bu. 5, ada berapa lagi? Ini satu ya. Oh, 5. 5. Nah, yang pegang 1, 2, 3, berapa nilainya? 5.